Analisis variansi atau ANOVA merupakan bagian dari metode analisis pasifika yang tergolong analisis komparatif lebih dari dua rata-rata. ANOVA dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi. Namun, dapat juga kita menguji untuk perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Jika kita menguji hipotesis nol bahwa rata-rata dua kelompok tidak berbeda, teknik ANOVA dan uji T atau uji dua pihak akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak atau menerima hipotesis nol. Dalam hal ini, statistik F pada derajat kebebasan 1 dan SK akan sama dengan kuadrat dari statistik T. Selanjutnya, analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel serikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Analisis varian saat ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan penelitian eksperimen. Secara umum, analisis varians menguji dua varians atau ragam berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama adalah varians antar contoh atau among samples, dan varians kedua adalah varians yang di dalam masing-masing contoh atau within sample. Dalam ide semacam ini, analisis varians dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji T untuk dua rata-rata atau mean. Baik materi, selanjutnya akan saya paparkan yaitu tujuan analisis varian. Analisis of varian atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang bertujuan untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkannya variansinya. Yaitu contohnya ada 4 kelas siswa, tiap kelas banyak muridnya sama sedang belajar pelajaran agama, masing-masing kelas diajar oleh seorang guru dan tiap guru menggunakan metode mengajar yang berbeda, yaitu metode drama, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Nilai hasil ujian akhir berproses belajar untuk tiap metode rata-rata seperti berikut. Yang pertama adalah metode ceramah yaitu 66,8, demonstrasi 70,2, diskusi 79,3, tanya jawab 67,9. Jenis-jenis varian. Sementara untuk varian dapat digolongkan ke dalam varian matematik dan varian galat. Yang pertama adalah varian sistematik. Varian sistematik adalah varian pengumpulan karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu arah tertentu dibandingkan ke arah lain. Setiap pengaruh alami atau buatan manusia yang menyebabkan terjadinya peristiwa dapat diduga atau diramalkan dalam arah tertentu merupakan pengaruh sistematik sehingga penyebabnya terjadi varian sistematik. Yang kedua yaitu varians galat. Varians galat adalah varians yang terdapat di dalam kelompok data. Perhitungan varians galat biasanya digunakan untuk menganalisis dua atau beberapa perlakuan atau percobaan benda, hewan, tumbuhan, maupun manusia. Uji ANOVA satu jalur atau on-way ANOVA. Analisis varians atau jalur merupakan teknik statistika parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata di mana hanya terdapat satu varians bebas atau independen yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat atau dependen. Dalam teknik ANOVA satu jalur biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen ataupun export pattern. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Variabilitas dalam ANOVA dan pengujiannya. Perhitungan dalam ANOVA didasarkan pada varians, walaupun tujuannya adalah menguji beberapa perbedaan rata-rata. Hal ini telah disinggung di muka pada saat membicarakan rata-rata dua populasi. Kita baru bisa mengatakan bahwa rata-rata tersebut berbeda apabila telah dilihat pula varians. Variabilitasnya, ukuran yang baik untuk melihat variabilitas adalah penyimpangan baku maupun varians.
Oleh karena itu, pengujian di sini pun didasarkan pada varian. Pengukuran total variabilitas. Pengukuran total variabilitas atas data yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, variabilitas antar kelompok, yaitu merupakan variasi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Variasi ini lebih berpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan atau treatment antar kelompok. Dan yang kedua, variabilitas dalam kelompok merupakan variasi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variasi akan tergantung pada banyaknya kelompok, dan variasi ini tidak berpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Dan yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total merupakan jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya. Nah, di sini terdapat beberapa rumus langkah-langkah dalam analisis ANOVA satu jalur sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Jumlah kuadrat perlakuan atau JKA. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Jumlah kuadrat perlakuan atau JKA, jumlah kuadrat galat atau JKG, rataan kuadrat perlakuan atau RKA, dan rataan kuadrat galat atau RKD. Untuk menghitung masing-masing harga digunakan rumus-rumus sebagai berikut. Yang A, rumus untuk JKT sama dengan sigma KI sama dengan sigma NJ sama dengan 1 buka kurung YIJ kurang Y pangkat 2. Dan untuk rumus JKA sama dengan N sigma KI sama dengan 1 buka kurung YI kurang Y pangkat 2. Untuk rumus yang C yaitu JKG sama dengan sigma KI sama dengan 1 sigma NJ sama dengan 1 buka kurung YIJ kurang YI pangkat. Dan yang keempat, RKA rumusnya adalah sama dengan JKA per K kurang 1. Dan yang E, RKD rumusnya adalah JKG per K kali N kurang 1. 2. Menghitung derajat kebebasan total DBT, derajat kebebasan rata DPR, derajat kebebasan reduksi atau kolerasi DBTR, derajat kebebasan antar kelompok DBA, dan derajat kebebasan dalam kelompok DBD dengan rumus sebagai berikut. Yang A, DK1 sama dengan N. Yang kedua, DKR sama dengan 1. Yang ketiga, DKTK sama dengan N kurang 1. Yang keempat, DKA sama dengan K kurang 1. Yang kelima, DKO sama dengan N kurang K. Yang ketiga, menghitung nilai F dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan AKA per AKD. 4. Melakukan interpretasi dan uji signifikasi dengan membandingkan nilai uji F hitung dengan F tabel. Koefisien F tabel diperoleh dari distribusi F yang nilainya didasarkan pada derajat kebebasan antar kelompok atau DBA dan derajat kebebasan dalam kelompok atau DBD pada taraf signifikasi baik A sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,01. Yang kelima, apabila adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut untuk kelompok data yang sama, jumlahnya atau jumlah sampel tiap kelompok yang sama, maka diuji UK. Sedangkan untuk kelompok data yang tidak sama jumlahnya atau jumlahnya sampel yang tiap kelompok tidak sama, dapat digunakan uji Stegfer. Sekian paparan